Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Azlina Permainuri, Dewi Ayu Saputri, Dira Ainul Zukra, Sri Rahmi Dahlia Wulandari, dan saya sendiri Novi Nurfariza. Apa sih itu sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dikenal dalam sejarah sebagai lingua franca yang berarti bahasa perantara. Bukti adanya bahasa Melayu dengan ditemukannya prasasti-prasasti pada zaman kerajaan Sriwijaya seperti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 823 Masehi, prasasti Obor di Bogor pada tahun 942 Masehi, prasasti di Kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, prasasti Karanggirahi di Jambi pada tahun 688 Masehi, dan lain-lain. Mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia? Karena yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku-suku di Nusantara mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Pengertian bahasa yaitu sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, sistem lambang bunyi, dan dihasilkan alat ucap manusia. Asal nama bahasa Indonesia diusulkan oleh Muhammad Jabrani pada tanggal 2 Mei 1928. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan perkembangan bahasa Indonesia ditandai dengan peristiwa penting merubah penulisan ejaan Subindi dan ejaan yang disempurnakan atau SYD. Dan selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Dan fungsi bahasa Indonesia sebagai lembaga kebanggaan nasional, lembaga jati diri nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dan selanjutnya adalah ragam bahasa. Ada bermacam-macam ragam bahasa terjadi karena fungsi kedudukan serta lingkungan yang berbeda-beda. Ada beberapa ragam bahasa yaitu: yang pertama, ragam lisan dan ragam tulisan. Dan yang kedua, ragam baku dan ragam tidak baku. Yang ketiga, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang keempat, ragam sosial dan ragam fungsional. Alternative icons. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam pengucapan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.